Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah rusak berat akibat tertimpa longsoran tembok penahan tanah di Majalengka. Penghuni memilih mengungsi karena takut longsor susulan. Puluhan kawanan geng motor yang kerap meresahkan warga kota Bandung ditangkap polisi usai saling serang dengan senjata tajam. Pesepak bola muda Rizky Nurfadilah akhirnya pulang ke tanah air usai menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Berulang kali lolos, seorang spesialis pencuri ruko di kawasan Permata Cibubur, Kabupaten Bogor akhirnya terperangkap oleh korbannya. Kenapa itu? Seorang pria terduga spesialis pencuri ruko akhirnya tak bisa kabur lagi. Pria itu ditangkap pihak keamanan perumahan bersama para korban di kawasan Permata Cibubur, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu malam. Penangkapan terjadi setelah pelaku diduga berulang kali melancarkan aksinya di lingkungan tersebut. Terakhir, pelaku melancarkan aksinya pada Kamis pekan lalu. Pelaku menggasak 1 unit ponsel, 2 tabung gas, sejumlah pakaian, serta 1 perangkat proyektor dari salah satu ruko. Dari pengakuan pelaku, ia sudah 10 kali melancarkan aksi pencurian, di mana 4 aksinya dilakukan di Permata Cibubur. Aksi pelaku biasanya dilakukan pada pagi hari saat portal perumahan dibuka dan aktivitas warga sedang ramai. Ponsel curian berhasil dilacak melalui email korban. Para korban pun mengatur pertemuan COD untuk menangkap pelaku. Namun dalam pertemuan tersebut, pelaku malah mengelak dan mencoba melarikan diri. Setelah sempat lepas, pihak keamanan bersama para korban melakukan pencarian lanjutan dan menangkap pelaku di wilayah Jonggol. Keamanan dengan para korban, ada 2 mobil dengan sebagian keamanan juga yang lain, langsung gerbek ke rumahnya itu di Jonggol lah, di belakang Citra Indah. Disitulah dilakukan penangkapan 4 titik lah, pengakuan dia sendirian gitu. Cuman dia sudah melakukan mungkin sekitar 8-10 kali, termasuk di daerah Cibinong. Dia itu pedagang sayur di Bantar Gebang dan suka bawa motor dengan keranjang gitu. Mungkin pas situasi portal Permata Cibubur buka pagi untuk aktivitas lalu lalang, dia mulai beraksi. Jadi dia beraksi setelah portal perumahan Permata Cibubur itu dibuka, dia mulai bekerja. Pelaku kemudian diserahkan kepada pihak Polsek Cilengsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Puluhan anggota geng motor atau kelompok berandalan bermotor ditangkap tim patroli kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Ulah geng motor kian meresahkan warga karena mereka tidak hanya saling serang, tapi juga menyerang warga yang sedang nongkrong secara acak. Kawanan geng motor ini akhirnya diringkus tim patroli kepolisian Resort Kota Besar Bandung dari sejumlah tempat di Kota Bandung pada Minggu dini hari. Mereka langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut. Operasi terhadap kawanan geng motor dilakukan petugas sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Hasilnya, 25 anggota geng motor ditangkap. Mirisnya para pelaku rata-rata masih berstatus sebagai pelajar. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam. Mereka ditangkap beberapa saat setelah menyerang kawanan geng motor lain. Polisi bertindak cepat dan tegas karena ulah kawanan geng motor menyerang warga yang sedang nongkrong. Tim gabungan patroli Polrestabes Bandung melaksanakan patroli di sekitar Jalan Ciamplas, kemudian ke Antapani, di Ciaun Kuku dan di sekitar terminal. Kita mendapatkan sekitar 25 orang berandal bermotor yang langsung ditangkap oleh Prabu gabungan dengan Kritis Presisi dan dari Polsek. Sekarang kita amankan di Polrestabes Bandung ada 25 orang, kemudian ada senjata tajam dan ada beberapa barang bukti yang lainnya. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolrestabes Bandung bahwa mendasari daripada maklumat Bapak Kapolda Jawa Barat nomor 3/2005 bahwa pemberantasan geng motor
maka di Kota Bandung tidak ada lagi kegiatan geng motor. Mereka yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses lebih lanjut. Sementara mereka yang tidak terbukti akan dipanggil orang tua dan pihak sekolah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pesepak bola muda Rizky Nur Fadilah, remaja 18 tahun yang diduga jadi korban perdagangan orang di Kamboja, akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Berbulan-bulan di negeri orang dengan kabar tak jelas, Rizky Nur Fadilah akhirnya kembali merasakan pelukan hangat keluarga yang menyambut kepulangannya di Mapolresta Bandung. Tangis haru mengalir deras, terlebih saat ia memeluk ibunda tercinta. Rizky akhirnya dapat kembali ke Indonesia setelah polisi bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja bersinergi memulangkan Rizky. Selanjutnya, Rizky akan dititipkan di Dinas Sosial sembari menunggu hasil penyelidikan polisi. Cukup ya, teman-teman. Saudara Rizky malam ini kami serahkan kepada pihak keluarga. Selanjutnya akan dititipkan terlebih dahulu ke Dinas Sosial ya Pak ya? Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Kedepannya mungkin penyidik Satreskrim akan melakukan pendalaman terkait peristiwa ini guna mencari fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti. Sebelumnya, Rizky Santer dikabarkan menghilang setelah berhubungan dengan orang yang tak dikenal keluarganya. Ia lalu diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Namun kabar itu ia bantah. Rizky mengaku pergi tanpa paksaan dan dalam kondisi baik selama berada di Kamboja. Karena tidak betah dan ingin kembali ke kampung halaman, dirinya menyampaikan berita penyiksaan melalui pesan WhatsApp kepada anggota keluarganya di Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.